Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ayo, udah pada siap belum untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini? Semuanya udah pada mandi, udah pakai baju yang rapi ya. Semuanya udah duduk manis di rumah masing-masing. Iya, Kak Siswi mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, ya. Kita mau memberikan salam kepada teman-teman kita ya. Kak Siswi mengajak adik-adik semua yang di rumah, kita mau bangkit diri. Kita akan katakan hello, hello, how are you? Semuanya bangkit diri ya. Yuk. Tuhan cinta sama Kak Siswi dan Tuhan cinta semuanya. Iya, pada pagi hari ini Kak Siswi mau mengajak adik-adik semua yang di rumah, kita mau bersukaria, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau masuk ke rumah Tuhan, kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan. Ku masuki gerbangnya, masih tetap berdiri dan tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya. Sukacita ya, berikan senyum terbaik buat Tuhan Yesus. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku, semua angkat tangan. Dia girangkanku, bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan lebih sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari sebab Dia girangkan, Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, kita mau bersyukur. Pada pagi hari ini Kak Siswi mau mengajak adik-adik semua yang di rumah, kita mau berdoa. Ayo sikap doanya gimana? Iya, lipat tangan, tutup mata. Kak Siswi mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan berikan kesehatan bagi adik-adik kami semua yang ada di rumah. Kami bersyukur buat waktu yang indah di mana adik-adik kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah adik-adik kami semua, di mana mereka boleh menikmati ibadah pada sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan Yesus ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Semua katakan amin. Iya,
masih berdiri, belum duduk, kita masih memuji Tuhan, masih memuliakan nama Tuhan dengan sukacita dan senyum. Ya, adik-adik ibadahnya kan sekarang di rumah ya, lewat online. Walaupun kita ibadah lewat online ya, kita tidak pergi ke gereja, tapi adik-adik percaya Tuhan Yesus hadir di dalam rumah kita. Tuhan Yesus ada di dalam hati adik-adik semua di rumah. Kita akan angkat pujian, Yesus di dalam rumahku. Ya, semuanya berdiri, kita masih tetap bertepuk tangan memujikan nama Tuhan. Yuk, kita angkat pujian sama-sama, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus, when Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Ya, beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ada sukacita? Iya, amin. Luar biasa pada pagi hari ini. Semuanya sukacita, nggak ada yang sedih, ya. Ya, pada pagi hari ini, sebelum kita memberikan firman Tuhan, kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahannya dilipat dengan bagus, dimasukkan ke dalam toples atau dimasukkan ke dalam tabungan, ya. Nanti pada saat minggu keempat, kalau tabungannya persembahannya udah ngumpul, adik-adik boleh menghubungi guru sekolah minggu dan nanti guru sekolah minggu akan mengambil persembahan itu ke rumah adik-adik kalian semua. Ya, sebelum kita memberikan persembahan, kita angkat pujian, kasihnya seperti sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai. Kita mau doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Kami bersyukur di mana anak-anak-Mu telah memberikan berkat yang Tuhan berikan kepada orang tua mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi Tuhan, dan Tuhan juga memberkati juga orang tua mereka Tuhan. Begitu juga yang belum sempat memberi Tuhan, Kau tetap berkati setiap kehidupan mereka masing-masing. Kami menyerahkan persembahan ini Tuhan Yesus, agar persembahan ini kami pakai untuk melayani Engkau di mana Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik semua di rumah boleh duduk, ya, duduk yang manis. Kita mau mendengarkan apa?
Iya, kita memberikan firman Tuhan ya. Tadi kita udah memuji Tuhan, udah memuliakan nama Tuhan, kita udah memberikan persembahan ya. Sekarang kita tiba waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Dan kita menerima berkat Tuhan ya. Nanti firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yayu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan angkat pujian Firman Tuhan ku dengar. Selamat pagi adik-adik. Ya, juga selamat pagi Mama dan Papa yang sudah mendampingi adik-adik pada pagi hari ini. Hari ini tanggal 17 Januari ya, kita sudah memasuki minggu ketiga di tahun 2021. Baik, pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan pagi hari ini melalui virtual Tuhan Yesus, melalui media sosial kami boleh duduk di rumah kami masing-masing mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar pada pagi hari ini boleh kami rasakan, kami resapkan dalam hati kami masing-masing. Tolong adik-adik kami semua yang mendengar firman-Mu hari ini boleh mengerti dan melakukan serta mengaminkan firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Juga hamba sendiri yang akan menyampaikan Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dengan kata-kata yang sederhana, firman-Mu boleh disampaikan kepada adik-adik kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 13, ayat yang ke-17 sampai dengan 27 ya. Dibuka Alkitabnya masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, adik-adik mengikuti di rumah ya. Ibu akan membaca dari tempat ini. Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam.
Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, adik-adik, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca, tetapi juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, seperti yang adik-adik baca tadi ya, bahwa firman Tuhan hari ini kita ambil judul tentang tiang awan dan tiang api. Nah, adik-adik, tentunya adik-adik sudah pernah mendengar ya cerita tentang bangsa Israel yang menjadi budak di tanah Mesir. Ya, bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir, mereka harus bekerja untuk pemerintah Mesir. Mereka dipaksa bekerja selama lebih dari 430 tahun. Waktu yang cukup lama ya, 430 tahun. Hampir sama dengan waktu penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Nah, selama menjadi budak di Mesir, mereka harus bekerja keras. Tenaga mereka dikuras, tetapi mungkin makan mereka seadanya ya. Dan mereka melakukan itu semua hari demi hari, sehingga mereka merasakan penderitaan yang luar biasa karena mereka sangat dibatasi gerak-geriknya oleh pemerintahan Firaun. Nah, melihat itu semua, Tuhan tidak mau bangsa pilihannya ini untuk terus menderita, sehingga dia mengutus dua hambanya. Siapa yang tahu? Ya, Tuhan mengutus Musa dan Harun ya adik-adik. Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, apakah dengan mudah Musa dapat membebaskan bangsa Israel, bangsanya dari Mesir? Tidak ya adik-adik. Firaun sebagai raja Mesir tidak membiarkan begitu saja bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Enak saja, masih banyak pembangunan di Mesir yang harus bangsa Israel lakukan, yang harus dibangun oleh orang-orang Israel. Jadi kamu tidak boleh membawa bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Itu kata Firaun kepada Musa ya. Nah, pada akhirnya sampai Tuhan memberikan 10 tulah atau 10 bencana di tanah Mesir, dari air menjadi darah sampai dengan kematian anak sulung. Nah, adik-adik nanti bisa membacanya ya bersama mama dan papa, kisah tentang tulah dan bencana yang terjadi di Mesir ini di Keluaran 7 sampai dengan 13. Nah, setelah tulah ke-10, kematian anak sulung, akhirnya Firaun memanggil Musa ya, dan menyuruh Musa untuk membawa keluar dari bangsa, keluar dari tanah Mesir. Apa kata Firaun ya kepada Musa? Katanya begini ya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Dan akhirnya bangsa Israel pergi dari tanah Mesir ya. Dengan pimpinan Musa, mereka pergi dari tanah Mesir menuju tempat yang ditunjukkan Tuhan melalui padang gurun. Nah, selama di padang gurun, Tuhan Allah mereka tidak membiarkan bangsa Israel berjalan sendiri ya, tetapi Tuhan menuntun umat Israel dengan pimpinan Musa itu dengan tiang awan ya, dengan tiang awan. Tiang awan Tuhan berikan pada waktu siang ya, sehingga mereka tidak panas, tidak kepanasan. Kemudian pada waktu malam, nah tiang awan itu berubah menjadi tiang api. Di padang gurun dingin ya adik-adik, sehingga dengan tiang api itu tidak hanya menerangi jalan mereka, tetapi juga menghangatkan badan mereka. Nah, bahkan ketika Firaun mencoba untuk mengejar bangsa Israel ya, susul mereka biar mereka kembali. Wah, tetapi ternyata ketika tentara-tentara Israel mengejar mereka,
tiang awan itu dan tiang api itu juga melindungi mereka. Tiang awan bergerak ke belakang dan menghalangi pandangan tentara-tentara Mesir sehingga mereka kembali dan orang Israel dapat melanjutkan perjalanannya. Jadi adik-adik, dengan pimpinan Musa dan tiang awan, tiang api yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka dapat melanjutkan perjalanannya menuju tanah perjanjian. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, dengan sangat jelas ya tadi Tuhan menyatakan pimpinannya. Hanya ada satu tiang awan pada siang hari dan kemudian berubah menjadi tiang api pada malam hari. Ini menunjukkan apa adik-adik? Ini menunjukkan kuasa Tuhan yang ajaib. Bangsa Israel yang dipimpin Tuhan melalui padang gurun tidak dibiarkan begitu saja, tetapi diperhatikan, dijaga dan dipelihara melalui padang gurun sampai tiba pada tanah perjanjian. Kemudian mereka tentunya ada sukacita, bukan? Musa dan bangsa Israel ada sukacita karena mereka melihat keajaiban pimpinan Tuhan yang memimpin perjalanan mereka, melindungi mereka di waktu siang tadi ya, dan memberikan kehangatan dari suhu dingin di padang gurun pada waktu malam. Bahkan ketika tiang awan itu berhenti, itu berarti tandanya mereka harus istirahat. Mereka mendirikan kemah dan ketika tiang awan itu naik, mereka harus berkemas dan melanjutkan perjalanan mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita sudah memasuki tahun 2021. Seperti bangsa Israel, Tuhan pimpin, Tuhan berikan tiang awan dan tiang api untuk ke tanah perjanjian yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Demikian juga janji firman Tuhan yang akan kita alami di 2021. Apa makna tiang awan dan tiang api itu bagi kita sekalian adik-adik di tahun 2021 itu? Yang pertama, Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Yang kedua, Tuhan memimpin hidup kita. Yang ketiga, Tuhan melindungi kita. Yang keempat, Tuhan hadir dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Kehadirannya harus selalu kita rasakan. Ketika kita sendiri, kehadirannya bisa kita rasakan. Yang kelima, Tuhan memberi sukacita kepada kita ya. Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada kita karena kita merasa aman. Kemudian yang keenam, Tuhan ajaib dan sanggup melakukan segala perkara. Kemudian yang ketujuh, Tuhan setia adik-adik ya pada panggilannya. Israel menuju tanah perjanjian, demikian juga Tuhan setia sampai kita menuju tanah perjanjian yaitu hidup yang kekal. Oleh karena itu adik-adik di memasuki tahun 2021 ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini, di tengah-tengah nantinya krisis ekonomi juga ya, mungkin kesulitan mama papa kesulitan keuangan, adik-adik tetap kesulitan di dalam belajar, percayalah Tuhan kita, Yesus Kristus, kita punya Tuhan yang akan senantiasa menyertai kita, memimpin kita, melindungi kita, hadir di dalam setiap keadaan kita, memberikan sukacita. Ya, kemudian sekali lagi adik-adik ya, dalam kita memasuki tahun 2021 ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini ya, banyak orang yang sakit, rumah sakit pada penuh juga ya, kemudian krisis ekonomi, mungkin mama dan papa kesulitan keuangan, adik-adik kesulitan di dalam belajar, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ketemu teman-teman, apapun nanti ya kesulitan yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menyertai perjalanan hidup kita. Tuhan akan memimpin hidup kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan itu ajaib dan sanggup melakukan segala perkara. Dan Tuhan tetap setia kepada kita sampai kita menuju tanah perjanjian rohani, yaitu kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, adik-adik,
mungkin kita tidak bisa melihat dengan nyata ya pertolongan Tuhan. Apa sih pertolongan Tuhan di dalam hidup kita? Bangsa Israel dengan pertolongan Tuhan yang begitu rupa, dia disediakan mana, disediakan air, disediakan burung gagak untuk dimakan, tetapi kadang-kadang tetap bersungut-sungut. Tetapi kita yang ada pada saat ini kiranya dengan ketaatan kita, kesetiaan kepada Tuhan, hati kita yang mengasihi Tuhan, meskipun kita tidak melihat benar-benar nyata ya Tuhan tolong kita, tetapi kita bisa merasakan pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita ya. Kita tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Biarlah hari lepas hari nanti di dalam kita menjalani kehidupan kita aminkan firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5b yang akan menjadi ayat hafalan kita pada Minggu pagi hari ini, menjadi bekal bagi kita. Ibrani 13 ayat 5b yang menjadi ayat hafalan ya. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi kekuatan dan menjadi berkat di dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan penyertaan dan pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir memberikan kami kekuatan dan sukacita ya Tuhan Yesus di dalam kami menghadapi setiap persoalan yang ada di depan kami. Ampunilah kami Tuhan Yesus, kadang-kadang kala kami meminta bukti yang nyata. Tapi biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia ya Tuhan Yesus, yang tetap merasakan kehadiran-Mu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang hadir pada saat ini, orang tua yang mendampingi pada saat ini, merasakan kehadiran-Mu senantiasa di dalam hidup mereka hari lepas hari di sepanjang tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan buat kita semua di dalam hidup kita hari lepas hari. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh memuji nama Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan, dan saat ini ya Tuhan kami mau menaikkan doa syafaat kami. Sebelum kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa dan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau bersyafaat Tuhan Yesus untuk keluarga kami, untuk orang-orang terdekat dengan kami, untuk mama papa, untuk kakak, untuk adik kami, untuk saudara-saudara kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati mama dan papa, kakak, adik, saudara-saudara kami dalam setiap keadaan mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan, campur tangan dalam pekerjaan, campur tangan dalam setiap usaha dan pergumulan hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, untuk memimpin rohani kami, untuk rohaniwan Gereja Kristus Gunung Putri, Bapak Pendeta Peter juga Bapak Pendeta Hari. Tuhan tolong kedua hamba-Mu Tuhan Yesus di dalam segala pelayanan yang Tuhan percayakan, membimbing dan mengembalakan umat-Mu Gereja Kristus Gunung Putri, termasuk kami semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dan hikmat. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk pemimpin negara kami, untuk Bapak Presiden kami, para menteri Tuhan Yesus, memimpin lembaga tinggi dan tertinggi negara, khususnya di dalam menghadapi pandemi pada saat ini. Tuhan, tolong berikan hikmat kepada mereka ya Bapa, supaya mereka dengan sungguh-sungguh boleh Tuhan berikan
hikmat, kebijaksanaan, mengambil keputusan yang tepat Tuhan Yesus untuk boleh membawa bangsa ini Tuhan bisa mengatasi pandemi yang ada, juga ekonomi bisa tetap berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mengingat Tuhan teman-teman kami, rekan-rekan kami, orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang diisolasi Tuhan Yesus, baik isolasi mandiri di rumah, isolasi di tempat-tempat isolasi yang disediakan pemerintah, maupun yang sedang di rumah sakit Tuhan Yesus karena COVID-19. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka Tuhan Yesus. Tuhan mengangkat segala sakit penyakit mereka, mereka boleh disembuhkan, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan untuk kami semua Tuhan Yesus yang hadir pada saat ini, anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang hadir pada saat ini, yang mengikuti sekolah minggu melalui YouTube pada saat ini, dimanapun berada. Tuhan memberkati anak-anak-Mu Tuhan, memberikan kekuatan dan kesehatan, memberikan pertumbuhan fisik yang baik, memberikan pertumbuhan rohani yang baik, memberikan masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin, kami percaya Tuhan menyertai kami senantiasa. Di akhir dari ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami yakin, kami percaya bahwa tangan pengasihan Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan, anugerah damai sejahtera-Mu Tuhan, proteksi-Mu yang sempurna ya Bapa di surga, ada menyertai hidup kami sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Iya, adik-adik, pada pagi hari ini kita udah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan, dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kak Siswi mengajak adik semua yang di rumah untuk bangkit berdiri, dan kita akan mengangkat pujian Bapa terima kasih. Iya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.